Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Latif. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan solusi bagi teman-teman para pengguna aplikasi WFL. Solusinya supaya dana kalian bisa masuk ke dalam GoPay, atau yang kalian keluh kesahkan yaitu kok withdraw saya belum masuk ke dalam GoPay. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya, terlebih dahulu saya mau meminta dukungannya dari teman-teman supaya channel ini makin berkembang. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang kalian keluh kesahkan? Yang pertama mungkin itu adalah kok bisa ini dana tidak masuk ke dalam GoPay saya ataupun e-wallet yang kita cairkan di dalam aplikasi WFL. Sebelum itu kita kenali dulu apa itu yang namanya aplikasi skema Ponzi. Jadi teman-teman, kalau kalian ketahui aplikasi skema Ponzi yaitu aplikasi yang berbasis undang-undang MLN ya, yang saya sering katakan, dan mereka ini selalu memberikan atau menggadang-gadakan apa yaitu keuntungan yang sangat besar. Jadi apabila teman-teman melihat tabel tingkat level yang harus dibayarkan, contoh level 1, level 2 itu ada tingkatan pembayarannya. Jadi level 1 ada pembayaran 50.000, level 2 ada pembayarannya 60.000, level 3 ada pembayarannya 70.000 dan sampai seterusnya. Kalau kata channelnya Pak Roy Sakti itu adalah tabel kematian. Nah, jadi tabel kematian itu adalah yang selalu mereka gadang-gadangkan, yang selalu mereka sebarluaskan supaya mereka ini mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang lugu, orang-orang yang tergiur dengan iming-iming mereka. Iming-iming kamu akan diberikan uang sebesar 10 juta rupiah dengan deposit 200.000. Nanti kamu akan mengerjakan tugas, dikasih tugas, kerjakan, nanti kamu akan mendapatkan uangnya. Nah, iming-iming yang mereka berikan seperti itu kepada contoh kasus hal ini aplikasi WFL yang mereka bagikan di masyarakat Kerinci. Nah, itu kan sudah hal pembohongan ya, bisa masuk ke dalam pidana atau dalam kasus ini yaitu penyebar luasan berita bohong. Nah, tidak semua orang itu bisa mendapatkan keuntungannya. Contoh saja dalam hari-hari ini atau pada bulan-bulan ini para pengguna WFL atau member WFL sudah merasakan keluh kesahnya terhadap aplikasi ini. Keluh kesahnya tidak bisa ditarik, keluh kesahnya tidak masuk di dalam GoPay. Nah, itu dia yang perlu kita ketahui. Nah, itu kan bentuk-bentuk keresahan, bentuk-bentuk mereka ini membernya dibodohi oleh aplikasi WFL. Nah, selanjutnya kegagalan aplikasi skema Ponzi itu di mana? Perlu kita ketahui lagi, mereka akan bangkrut secara total apabila tidak ada pengikutnya, teman-teman. Ya, saya katakan lagi, tidak ada pengikutnya. Apabila tidak ada pengikutnya, jelas aplikasi ini bisa gagal atau kalau bahasa trennya itu scam. Nah, jadi mereka bisa scam apabila tidak ada member-member baru. Mereka ini biasanya harus menggunakan basis MLN. Basis MLN apa? Yaitu rantai kejahatan, undang mengundang. Jadi urutannya seperti ini, undang-undang dari leader, undang, bawah. Nah, untungannya pertama skemanya atau
alurnya itu untungnya buat atas dulu. Apabila ada member baru ya, ini mendapatkan keuntungan dari bawahannya, seperti itu teman-teman. Jadi terus seperti itu. Itu adalah aplikasi skema Ponzi yang basisnya MLM. Jelas banget aplikasi skema Ponzi harus adanya MLN, undang mengundang. Dan di dalam MLN itu ada yang namanya kode referral. Nah, itu adalah kode referral penting banget bagi para pemilik aplikasi skema Ponzi atau aplikasi bodong. Karena apa? Guna mereka ini menjadikan kode-kode seperti itu menyimpan data pribadi kalian ya. Identitas kalian ini akan disimpan oleh pihak ya, dalam hal ini WFL seperti itu. Entah itu username, entah itu nomor dan sebagainya. Nah, saya kan sering katakan bahwasanya kalau saja kita ingin mendaftar di aplikasi-aplikasi yang seperti itu, gunakan nomor yang tidak jelas, tidak urut juga tidak apa-apa. Yang terpenting jangan nomor kalian yang aktif yang kalian daftarkan, karena itu sangat berbahaya. Dampaknya apa? Dampaknya nomor kalian akan disebarluaskan ya, akan digunakan yang tidak jelas. Jadi seperti itu. Terkadang mungkin teman-teman mendapatkan notifikasi atau tahu-tahu masuk grup apa, grup pinjol lah, grup apalah, grup judi dan sebagainya. Nah, itu indikasinya. Kalian bisa ketahui dulu kenapa kok bisa nomor WA saya masuk di dalam grup-grup seperti itu. Nah, karena kesalahan dari kalian sendiri. Patut kalian sadari dan kalian harus tahu yang saya katakan dan harus bisa lebih baik daripada sebelumnya untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih kita menangani hal-hal yang seperti itu? Bagaimana kita bisa terhindar dari sebuah aplikasi skema Ponzi atau aplikasi bodong? Yang pertama, kalau ada iming-iming yang tidak masuk akal, jangan kalian tergiur. Ini acuannya dasar banget, teman-teman. Yang terpenting kalian ini menggunakan akal, otak kalian. Apakah ini masuk di dalam logika saya? Itu selalu tanyakan, apakah keuntungan ini bisa menghasilkan benar-benar secara instan dengan deposit yang mungkin ya kecil. Nah, itu kan tidak mungkin ya, tidak mungkin kita akan cuan, kita akan kaya dengan cara yang instan. Tidak mungkin. Semua itu butuh proses, teman-teman. Proses. Begitu pula saya mengedukasi teman-teman juga perlu proses, bertahap, memberikan edukasi supaya teman-teman ini paham dengan pesan yang saya sampaikan. Jadi seperti itu. Nah, jadi gimana nih solusi supaya dana kita ini bisa masuk ke dalam GoPay? Solusinya itu tidak ada, teman-teman. Saya katakan langsung tidak ada. Kenapa? Gini, teman-teman. Kembali ke cerita yang awal. MLN ya, basis MLN itu keuntungannya apabila ada member baru. Kalau tidak ada member baru, jelas itu tidak akan bisa memberikan benefit ataupun gaji kepada karyawan-karyawan sebelumnya. Jadi seperti itu. Nih leader, pemilik, katakanlah seperti itu. Ini leader, ini bawahannya, ini bawahan-bawahannya. Mungkin bagian teman-teman yang dana withdrawnya tidak cair, ini bagian yang paling bawah ini, paling mentok, paling dasar, paling akar sendiri. Nah, teman-teman ini belum mendapatkan pencairan dana oleh aplikasi WFL. Karena apa? Tidak ada member baru. Nah gitu. Kalau ada member baru, otomatis teman-teman akan mendapatkan gaji atau benefit seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu kita harus putuskan rantai kejahatan. Nah, solusi yang kedua yang saya berikan gini, teman-teman. Apabila ada iming-iming atau ada penawaran aplikasi yang seperti itu, kalian kalau bisa foto orangnya, simpan identitas mereka.
Lalu apabila aplikasi yang orang ini bawakan ternyata bodong, ya, skema Ponzi seperti itu, kalian bisa melaporkan ke pihak berwajib. Solusi yang saya berikan mungkin seperti itu, dan jalan terakhirnya teman-teman harus sabar menunggu mendapatkan hidayah ya teman-teman, supaya paham, supaya terbuka hatinya bahwasanya itu adalah aplikasi-aplikasi skema Ponzi, dan semoga saja doa dari saya tidak terjerumus di dalam aplikasi tersebut. Itu ya teman-teman, pesan dari saya, solusi dari saya seperti itu. Cukupkan pada hal-hal seperti itu saja, jangan sampai kalian ini tergiur lagi dengan iming-iming yang kurang logis ya. Oke, mungkin cukup segitu saja informasi dari saya, solusi dari saya. Saya nantikan teman-teman ini bisa berinteraksi di kolom komentar dan bisa tahu bagaimana nih perkembangan dari teman-teman ini yang menjadi korban aplikasi WFL. Oke, saya cukupkan videonya sampai sini. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.